の気持ちを子供の時からの夢だ。ここからの放送。俺からのバトン。お医者さんからの許可。女子からの手作りクッキー。 Kalian pasti notice kan, dari scene yang udah kita putar tadi, semuanya itu mengandung kata yang sama, yaitu kara no. Nah, kenapa aku mau bahas kara no? Karena ini pernah keluar di soal JLPTN 3. Soalnya itu seperti ini. Kono atari wa furui otera ya jinja ga oku, gaikoku nantoka nantoka, kankokyaku ni mo ninki ga aru. Nah, jawabannya dari soal ini adalah kara no. Gaikoku kara no kankokyaku. Nah, gaikoku itu apa sih? Gaikoku itu kan luar negeri. Kankokyaku itu wisatawan. Luar negeri, wisatawan. Kita mau bilang wisatawan dari luar negeri. Ya enggak? Wisatawan yang dari luar negeri. Nah, disitulah gunanya si karano ya. Karano itu menyatakan bahwa A karano B, berarti B adalah berasal dari A. Karano ini digunakan untuk menyambungkan dua kata benda. Tadi kan kata benda ya, luar negeri sama wisatawan. Menyambungkan dua kata benda dengan si kata benda yang kedua ini asalnya dari kata benda satu. Nah, kalau bingung coba kita bahas satu klip yang tadi. Kokoro kara no kimochi o. Kokoro kara no kimochi. Kokoro kara no kimochi. Kokoro itu artinya hati ya, tapi bukan hati yang organ, tapi yang hati yang perasaan ya. Kokoro kara no kimochi. Kimochi itu perasaan. Berarti perasaan yang dari hati. Kokoro kara no kimochi ga baka ni sareru no ga iya na dake desu. Cewek ini lagi marah ya, karena perasaan aku ini datang dari dalam hati aku loh. Kok kamu kata-katain sih? Kok kamu jelek-jelekin sih? Sore wa iya na dake da. Nah, balik lagi bahas ke karano ya teman-teman. Karano ini di sini coba kalau kinonya kita hapus. Mungkin ada kalian yang bertanya-tanya, kenapa nggak kokoro kara kimochi? Kalimatnya jadi nggak lengkap ya teman-teman. Kokoro kara kimochi. Kokoro kara kimochi. Nggak cocok ya teman-teman. Kokoro kara kimochi. Meskipun kalau literally ditranslate hati kara kimochi berarti perasaan dari hati, tapi itu jadinya nggak jadi satu kata ya. Karena tadi karano itu salah satu fungsinya untuk menggabungkan dua kata benda menjadi satu ya, atau noun modifier, menyambungkan dua kata benda dan menyatakan asal benda yang kedua itu adalah dari yang pertama. Kodomo no toki kara no yume. Kodomo no toki kara no yume. Kodomo no toki kara no yume. Kodomo itu artinya anak-anak, bukan anak-anak. Anak, kodomo itu anak, kodomo tachi baru anak-anak ya. No toki berarti menyatakan saat aku masih anak kecil. Kodomo no toki kara no yume. Yume itu artinya mimpi. Berarti mimpi yang berasal dari semasa aku kecil gitu, atau mimpi sedari aku kecil gitu. Gitu ya teman-teman. Karano di sini. Jadi kalau diartiin kalimat ini menjadi mimpi yang dimiliki sejak masa kanak-kanak. Koko kara no hoso. Koko kara no hoso. Nah, ini dari film Kimi no Na wa ya teman-teman. Ini lagi yang diperingatin sama Mitsuha kalau bakal terjadi meteor. Diperingatin sama Mitsuha kalau meteor bakal jatuh. Terus kan si temannya Mitsuha yang cewek itu kan hoso ya teman-teman. Siaran ya ke tempat siaran, terus dia siaran secara ilegal kan. Bapaknya Mitsuha ini bilang, "Koko kara no hoso janai dato." Koko kara no hoso siaran. Janai dato, itu bukan siaran yang dari sini. Nah, seperti itu. Ore kara no baton. Ore kara no baton. Ore kara no baton. Nah, ini film lumayan bagus ya menurut aku ya, baton ini. Kalau di bahasa Jepang, baton tuh sebenarnya tongkat estafet ya teman-teman. Tapi di sini karena filmnya menggambarkan kisah seorang perempuan yang selalu diserahkan ke orang-orang lain gitu. Misalkan dari keluarga A diserahin ke keluarga B, keluarga C, keluarga D gitu. Jadi kayak tongkat estafet, makanya si cowok ini dipanggilnya baton. Nah, di sini scene-nya adalah si bapaknya yang terakhir ini yang mau ngangkat dia jadi anak, keluarga yang terakhir ini. Aduh, ceritanya lupa. Tapi kayaknya keluarga yang terakhir deh. Dia mau nikahin si baton ini sama seorang cowok. Dia mau nikahin si baton ini sama seorang cowok. Nah, makanya di sini ini adalah scene terakhir dari si baton, dan di sini adalah scene menikah. Jadi dia akan menyerahkan baton ke orang terakhir yang akan selamanya sama dia. Anjay. Nah, gitu ya. Ore kara no baton. Jadi baton yang dari aku, tongkat estafet yang dari aku. Oisha-san kara no kyoka. Oisha-san kara no kyoka. Nah, oisha-san ini artinya adalah dokter. Kara no, tadi ya, yang dari, apa yang dari dokter? Kyoka, atau izin. Izin yang dari dokter. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan lagi sekolah, terus diminta keterangan dokter. Nah, itu bisa tuh, misalkan keterangan libur dari dokter. Nah, berarti oisha-san kara no keterangan libur. Gitu. Keterangan libur yang dari dokter. Seperti itu ya teman-teman. Joshi kara no tezukuri cookie. Joshi kara no tezukuri cookie. Joshi itu artinya adalah cewek ya teman-teman, perempuan. Joshi, tapi karena ada kanjiko ya, jadi di sini menunjukkan ya orang-orang yang masih sekolah ya. Anak gadis yang masih sekolah itu biasanya disebutnya joshi ya. Onna sama ko, jadi joshi. Joshi kara no, yang dari joshi, apa yang dari si cewek? Apa yang dari gadis sekolahan ini? Tezukuri itu artinya handmade ya, atau buatan tangan. Tezukuri
cookie. Cookie itu cookies ya teman-teman, kue. Berarti kue buatan tangan yang dari seorang gadis. Seperti itu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Kalau kalian suka ya dari soal JLPTN 3, terus kita cari klip-klipnya di film dan anime, terus kita lihat contoh langsung ya di anime. Kalau kalian suka cara belajar seperti ini, komen di bawah, like, dan akan bahas lagi soal-soal selanjutnya. Ditunggu ya. 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。